Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di Auri YouTube channel Salam Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pemindahan bukuan karena salah potong. Nah, dalam kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari forum pajak mengenai pemindah bukuan. Begini loh ceritanya. Halo friends, perusahaan kami telah memotong dan menyetol atas pembayaran service charge yang merupakan bagian dari sewa gedung kantor sebagai objek pajak PPasa 23. Tetapi bagi pihak pemilik gedung meminta dipotong pihak final sebesar 10% karena dianggapnya itu sebagai pendapatan sewa. Pertanyaan saya ini, apakah ada peraturan mengenai hal ini? Bila ada, apakah yang harus saya lakukan? Bila sudah terlanjur memotong PPh pasal 23. Nah, jawabannya itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, atau kita bisa singkat dengan PP 34 tahun 2017. Sesuai pasal 2 ayat 1 PP 34 tahun 2017, atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, baik sebagai maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final. Selanjutnya, sesuai pasal 3 ayat 1, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong PPh, wajib dipotong PPh oleh penyewa. Tarif PPh final adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 PP 34 tahun 2017. Adapun yang dimaksud dengan jumlah bruto tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 PP 34 tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut. Jumlah bruto nilai adalah nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang diperjanjikan dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Selain itu, di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 22 PJ.4 garis miring 1996 mengenai PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, dalam poin 3 penegasan nomor 3 yakni yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Nah, berdasarkan tentuan di atas, dapat dikatakan bahwa service charge, biaya keamanan, dan lain-lainnya merupakan bagian dari sewa gedung kantor yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang wajib dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Dalam hal ini adalah perusahaan yang membayarkan service charge, biaya keamanan, dan lain-lain tersebut. Dan untuk tindak selanjutnya, apabila terjadi keliruan pada penyetoran atau pemotongan, Dirjen Pajak telah menyediakan mekanisme perihal pemindahan bukuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dalam pasal 16 ayat 1 PMK 242 garis miring 2014 dinyatakan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya pasal 16 ayat 2 PMK 242 tahun 2014 mengatur pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemindah bukuan karena ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN atau bukti penerimaan negara. Kemudian pasal 16 ayat 5 PMK 242 tahun 2014 mengatur kesalahan dan pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa kesalahan dan pengisian NPWP dan atau nama wajib pajak, NOP dan atau letak objek pajak, kode akun pajak dan atau kode jenis setoran pajak, masa pajak dan atau tahun pajak, nomor ketetapan dan atau jumlah pembayaran. Selanjutnya, pasal 16 ayat 9 PMK 242 tahun 2014 mengatur pemindahan bukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSP-CP, BPN, dan bukti PBK tidak dapat dilakukan dalam hal A. Pemindahan bukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. B. Pemindahan bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, atau pemindah bukuan pelunasan biaya materai yang dilakukan dengan membuka tanda biaya materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Kesalahan penyetoran pajak dari setoran PP pasal 23 ke setoran PP pasal 4 ayat 2 termasuk dalam kesalahan yang diatur dalam pasal 16 ayat 2 huruf B dan pasal 16 ayat 5 PMK 242 tahun 2014. Karena kesalahan penyetoran pajak dalam kasus ini tidak termasuk dalam pasal 16 ayat 9 PMK 242 tahun 2014, maka atas kesalahan penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pemindah bukuan. Sesuai pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 PMK 242 tahun 2014, permohonan pemindah bukuan diajukan ke kantor Ditjen Pajak, tempat pembayaran diadministrasikan secara langsung atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat oleh wajib pajak penyetor, atau dalam kasus ini merupakan perusahaan ibu. Surat permohonan pemindahan tersebut harus didampingi dengan asli dokumen BPN yang dimohonkan untuk dipindah bukuan. Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan bukti pemindah bukuan. Dalam hal ini permohonan pemindah bukuan memenuhi ketentuan di atas. Bukti pemindah bukuan tersebut akan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Ditjen Pajak yang melakukan pemindah bukuan. Tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam pemindah bukuan mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN yang diajukan pemindah bukuan. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat mengenai kasus yang tentang pemindah bukuan. Jangan lupa subscribe our channel Salam Pajak. Terima kasih.